Sosok Luke Xavier Kidd yang dipanggil Indras Jafri ke Timnas Indonesia U22 jelang SEA Games 2025. Kevin Dix, orang Indonesia pertama yang cetak gol di Bundesliga. Nova Arianto Sanjung debut Mike Raja Sahopenbrouwers di Timnas U17 Indonesia. Timnas Indonesia tak punya agenda FIFA Matchday. Tom Hay ingin nikmati hidup dan fokus ke Persib. Marcelino Ferdinand butuh konsistensi di AS Trencin. Pelatih baru Timnas Indonesia harus punya jiwa tentara. Park Hang-seo cocok. Sosok Luke Xavier Kidd yang dipanggil Indras Jafri ke Timnas Indonesia U22 jelang SEA Games 2025. Timnas Indonesia U22 semakin memperkuat skuadnya dengan memanggil pemain diaspora baru, Luke Xavier Kidd. Winger berusia 22 tahun yang saat ini bermain untuk GS Iliopolis di Super League 2 Yunani. Pemanggilan ini dilakukan oleh pelatih Indras Jafri sebagai tambahan amunisi untuk pemusatan latihan TSI di Jakarta menjelang SEA Games 2025 di Thailand. Luke Kidd lahir di Jakarta pada 28 Juli 2003, memiliki darah campuran Indonesia dari ibunya dan Australia dari ayahnya. Ia telah memperoleh status warga negara Indonesia, WNI, sejak Februari 2025, sehingga tidak memerlukan proses naturalisasi panjang. Karirnya di Eropa dimulai sejak usia muda, dengan pengalaman di akademi seperti Cornelia U19, Spanyol, UE Viladecans, Walthamstow FC, Inggris. Kemudian Diagoras Rodo, Yunani, dan terbaru JS Iliopolis, di mana ia mencatatkan performa impresif dengan 5 gol dan 7 assist dalam 15 pertandingan musim ini, dilansir dari fifa.co.id, Senin, 10 November 2025. Pemanggilan Luke adalah langkah strategis untuk menambah kedalaman di lini serang. Dengan kecepatan dan kemampuan umpan silangnya, dia bisa menjadi senjata baru bagi Garuda Muda, kata Indras Jafri. Kidd bergabung dengan skuad yang sudah mencakup 30 pemain, termasuk diaspora lain seperti Ivar Jenner, Dion Marks, dan Mauro Zylstra. Agenda TC ini memanfaatkan FIFA Matchday November dengan 2 uji coba melawan Mali pada 18 dan 21 November di Stadion Madia, Senayan, dilansir dari timetoday.id, Senin, 10 November 2025. Meski ada rumor dan bantahan awal mengenai pemanggilan ke level U22, konfirmasi resmi dari PSSI memastikan Kidd fokus pada U22 untuk persiapan SEA Games. Pengamat sepak bola seperti Bambang Pamungkas menyambut baik. Luke punya potensi besar, mirip Marcelino Ferdinand, tapi dengan pengalaman Eropa yang lebih matang. Namun, tantangan adaptasi dengan gaya permainan kolektif timnas tetap ada, terutama bersaing dengan pemain lokal seperti Hoki Caraka dan Muhammad Ferrari. Kehadiran Kidd diharapkan menginspirasi talenta diaspora lain untuk berkontribusi bagi Merah Putih. Kevin Dix, orang Indonesia pertama yang cetak gol di Bundesliga. Kevin Dix berhasil mencetak gol ke gawang Köln, dan hal tersebut membuat dirinya jadi orang Indonesia pertama yang mampu menorehkan gol di Bundesliga. Sejarah manis itu diukir Kevin Dix pada menit ke-61. Kevin Dix dipercaya jadi algojo penalti dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik untuk membawa Borussia Mönchengladbach unggul 2-0. Gladbach menang di partai derby, Kevin Dix akhiri mimpi buruk. Tendangan penalti Mönchengladbach klasemen Liga Inggris usai Arsenal imbang dan Chelsea menang. Di awal gabung dengan Mönchengladbach, Kevin Dix tak langsung diserahi tugas itu terlihat jelas ketika ia membela Copenhagen di musim lalu. Dalam satu musim, Kevin Dix bisa mencetak 11 gol dalam 44 laga yang ia mainkan di seluruh kompetisi. Selain itu, Kevin Dix juga piawai bermain di sejumlah Kevin Dix. Hal serupa juga terjadi di Timnas Indonesia. Sejak bergabung, Nova Arianto bicara masa depannya sebagai pelatih Timnas U17 Indonesia usai kalahkan Honduras. Sebagai informasi, Timnas U17 Indonesia tergabung dalam grup H Piala Dunia U17 2025 Qatar. Tim asuhan Nova Arianto harus bersaing dengan Zambia, Honduras, dan Brasil. Timnas U17 Indonesia merampungkan 3 laga di babak penyisihan grup dengan hasil sekali menang dan 2 kali kalah. Raihan 3 poin di laga melawan Honduras membuat Timnas U17 Indonesia finish di posisi ketiga
Grup H, Timnas U17 Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia U17 2025. Namun, peluang tersebut sangat kecil karena Garuda Asia harus berharap sejumlah tim menelan kekalahan dengan skor besar pada laga terakhir grup I hingga L. Bila hal itu tidak terjadi, Timnas U17 Indonesia dipastikan tersingkir dan harus pulang kembali ke tanah air. Sementara itu, Nova Arianto berbicara soal masa depannya sebagai pelatih Timnas U17 Indonesia setelah laga melawan Honduras. Pelatih berusia 46 tahun itu mengaku belum tahu nasibnya akan seperti apa. Nova memilih menyerahkan semua keputusan kepada PSSI. Terlepas dari semuanya, perjuangan Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2025 layak mendapatkan apresiasi. Pasalnya, Evandra DKK baru saja mengukir sejarah dengan membantu Indonesia meraih kemenangan perdana di Piala Dunia U17. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believe. Nova Arianto sanjung debut Mike Rajasa Hoppenbrouwers di Timnas U17 Indonesia. Pertandingan melawan Honduras merupakan laga terakhir Timnas U17 Indonesia di grup H Piala Dunia U17 2025. 2 gol kemenangan Timnas U17 Indonesia dicatatkan atas nama Evandra Florasta melalui eksekusi penalti di menit ke dan Fadli Alberto. Sementara itu, 1 gol yang bersarang ke gawang Mike Rajasa Hoppenbrouwers lahir dari eksekusi penalti Luis Suazo pada menit ke-54. Meski gagal menorehkan clean sheet, penampilan Mike tetap mendapatkan pujian dari pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto. Nova menilai Mike mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Lebih lanjut, Nova berharap kiper berusia 16 tahun itu bisa terus berkembang. Pelatih berusia 46 tahun itu juga ingin agar Mike bisa terus menjaga gawang Timnas Indonesia. Sedikit informasi, Mike kini bermain untuk klub asal Belanda, FC Utrecht U17. Pemain kelahiran Amsterdam itu tercatat tampil sebanyak 9 kali di Liga Belanda U17. Dari 9 penampilan, Mike kebobolan 10 kali dan mengukir clean sheet 2 kali. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. Timnas Indonesia tak punya agenda FIFA Matchday. Tom Hey ingin nikmati hidup dan fokus ke Persib. Seperti yang diketahui, Tom Hey harus bermain untuk Persib dan Timnas Indonesia pada bulan lalu. Terbaru, Tom Hey tampil bersama Persib melawan Selangor FC pada 6 November lalu. Ini merupakan laga lanjutan grup G AFC Champions League 2 ACL 2 2025-2026. Tom Hey hampir tampil penuh dan mampu membantu Persib menang dramatis atas Selangor FC dengan skor 3-2. Pemain berusia 30 tahun itu menilai kemenangan tersebut menjadi bekal yang positif untuk menikmati liburan. Tom Hey sendiri akhirnya bisa merasakan libur. Hal tersebut tak terlepas dari kosongnya jadwal Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia tak memiliki agenda selama FIFA Matchday bulan November 2025. Di sisi lain, Persib baru memiliki jadwal bertanding pada 21 November mendatang dengan melawan Dewa United. Persib memberikan waktu libur selama 4 hari dan baru akan kembali menjalani latihan pada 11 November 2025. Tom Hey memanfaatkan waktu istirahat tersebut untuk menikmati hidup sebelum kembali berlatih bersama Persib. Marcelino Ferdinand butuh konsistensi di AS Trencin, dipanggil ke SEA Games 2025. Mulai babak semifinal saja, pemain Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, membutuhkan waktu untuk berkembang bersama klub barunya AS Trencin. Pemuda 21 tahun itu baru bergabung klub Liga Slovakia itu pertengahan Oktober akibat problem administrasi dan cedera ringan. Sejak saat itu, pemain berjuluk Marceng sudah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan karier. Produk Persebaya itu sempat tenggelam saat hanya menorehkan segelintir penampilan bersama KMSK Deinze dan Oxford United.
Belum genap sebulan bersama AS Trencin, Marceng sudah mengumpulkan 2 penampilan dengan total 63 menit. Statistik 2 laga tersebut sudah melampaui total menit main dirinya bersama Oxford United musim lalu. Sayangnya Marcelino gagal melanjutkan tren positif itu saat Trencin menang 2-0 atas FC Košice Sabtu 8 November 2025. Dalam laga tersebut, pelatih Ricardo Moniz tak memasukkan Marcelino dalam skuad pertandingan untuk alasan tak terjelaskan. Kabar gembira bagi Marcelino, tak ada panggilan timnas U22 Indonesia selama jeda internasional November. Pelatih Indra Syafri tak memasukkan Marcelino dalam skuad untuk melawan Mali pekan ini. Manajer timnas U22 Indonesia, Sumarji, mengungkap keputusan tersebut diambil demi memberi ruang adaptasi bagi sang pemain di negara baru. PSSI patut melihat jadwal Marcelino agar panggilan timnas tidak merusak momentum karier sang wonderkid. 3 laga fase grup timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025 Thailand akan digelar pada 5, 8, dan 12 Desember. Apabila lolos ke babak semifinal dan final, Garuda Muda akan bertanding pada 15 dan 18 Desember. Adapun AS Trencin akan berlaga paling akhir pada paruh pertama Liga Slovakia pada 13 Desember sebelum memasuki libur musim dingin. Oleh sebab itu, jalan tengah patut diambil apabila PSSI ngotot ingin mengerahkan Marcelino untuk mempertahankan medali emas. Marcelino bisa dibiarkan bermain untuk klub hingga laga terakhir Liga Slovakia sebelum dipanggil ke SEA Games 2025 untuk laga semifinal dan final. Solusi tersebut dirasa sebagai win-win solution bagi federasi dan pemain. I got eyes in the back of my head, I'm seeing, take me for granted and you know I'm... Pelatih baru timnas Indonesia harus punya jiwa tentara. Park Hang-seo cocok gantikan Shin Tae-yong. Hal tersebut dikatakan secara langsung oleh mantan pemain timnas Indonesia, Hamka Hamzah. Kursi pelatih timnas Indonesia saat ini masih kosong. Ini setelah PSSSI mendepak Patrick Kluivert usai timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Beberapa nama pelatih berkualitas terus dikaitkan dengan timnas Indonesia. Meskipun sejatinya, publik masih menginginkan Shin Tae-yong kembali lagi ke tim merah putih. Namun demikian, PSSI sudah menutup pintu rapat-rapat kepada Shin Tae-yong. Menurut Hamka, pelatih baru timnas Indonesia harus memiliki jiwa disiplin tinggi layaknya seorang tentara. Ia menyarankan Park Hang-seo datang untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Menurutnya, Park Hang-seo sudah teruji bersama timnas Vietnam. Park Hang-seo dan Shin Tae-yong sama-sama berasal dari Korea Selatan. Keduanya mempunyai karakter kepelatihan yang kuat. Kehadiran Park Hang-seo dinilai penting untuk membentuk tim yang tangguh dan bermental juara. Sebenarnya Shin Tae-yong juga merupakan pelatih berkualitas. Shin Tae-yong sosok pelatih yang mempunyai kedisiplinan dan mental baja. Para pemain timnas Indonesia pun sudah teruji selama dilatih oleh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mencatatkan banyak sejarah bersama timnas Indonesia. Ia mampu membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan timnas U23 Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Jika Shin Tae-yong pada akhirnya tidak kembali melatih, Hamka sudah punya sosok yang dinilainya cocok menggantikan, yakni Park Hang-seo. Hamka suka dengan gaya kepelatihan Park Hang-seo. Nama Park Hang-seo sendiri bukan sosok asing di Asia Tenggara. Pelatih asal Korea Selatan itu sukses besar bersama timnas Vietnam dengan membawa mereka menjuarai Piala AFF 2018, menembus perempat final Asian Games 2018, serta tampil konsisten di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Hamka percaya pelatih dengan karakter keras seperti Park Hang-seo akan mampu menjaga momentum perkembangan timnas Indonesia yang kini tengah berada di jalur positif. Adapun Park Hang-seo saat ini sedang tidak menjadi pelatih di klub manapun. Ia sedang bertugas sebagai Wakil Ketua Umum Federasi Sepak Bola Korea Selatan. I got eyes in the back of my head, I'm seeing, take me for granted and you know I'm leaving. Legenda Manchester United Patrice Evra ikuti perjuangan Jai Itzes dan kawan-kawan. Sedih timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Pria asal Prancis itu rupanya sedih setelah mengetahui tim merah putih gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Hal tersebut dikatakan secara langsung oleh mantan pemain timnas Indonesia, Hamka Hamzah.
Hamka membagikan momen menarik selepas bertemu dengan Evra. Hamka bercerita bahwa perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 sampai terdengar ke telinga Evra. Pria asal Makassar, Sulawesi Selatan, itu cukup kaget. Rupanya Evra juga mengetahui timnas Indonesia. Hamka sempat memperkenalkan dirinya kepada Evra bahwa ia juga pernah membela timnas Indonesia. Respons Evra pun membuatnya terkejut sekaligus bangga. Hamka sudah membela timnas Indonesia sejak 2004 sampai 2014. Kini, pria berusia 41 tahun itu sudah pensiun dari pesepak bola. Perjalanan timnas Indonesia terhenti di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI langsung mendepak Patrick Kluivert karena dinilai gagal membawa Garuda ke pentas dunia. Menurut Hamka, perhatian dari sosok sekelas Evra menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia kini mulai mendapatkan sorotan internasional. Kehadiran figur dunia seperti Evra menurutnya sangat positif untuk menjaga semangat dan euforia sepak bola tanah air. Ia berharap perhatian dari tokoh-tokoh sepak bola dunia ini bisa menjadi motivasi bagi generasi baru pesepak bola Indonesia untuk terus berkembang dan membawa nama Garuda kembali bersinar di pentas internasional. Perlu diketahui, banyak sekali mantan legenda pesepak bola dunia yang datang ke Indonesia. Tidak pengaruhi ranking FIFA, laga Timnas U22 Indonesia. Digelar 15 dan 18 November 2025. Siapa lawannya? Timnas U22 Indonesia akan menjalani pertandingan internasional pada November 2025. Pertandingan tersebut dipastikan tidak akan masuk ke dalam ranking FIFA. Sebelumnya, PSSI sudah memastikan bahwa Timnas Indonesia tidak ambil bagian dalam FIFA Matchday November 2025. Alasan utamanya dikarenakan kursi pelatih Timnas Indonesia masih kosong usai PSSI mendepak Patrick Kluivert. PSSI sedang meminta Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, dan Direktur Teknik Alexander Zwiers untuk mencarikan pelatih yang layak menukangi Timnas Indonesia. Di sisi lain, PSSI ingin menggelar pertandingan persiapan SEA Games 2025 untuk Timnas U22 Indonesia. Kepada awak media, Sumarji mengatakan bahwa laga Timnas U22 Indonesia akan digelar 2 kali. Untuk tanggalnya digelar pada 15 dan 18 November 2025. Pria yang juga menjabat sebagai manajer Timnas Indonesia itu juga memastikan bahwa 2 pertandingan tersebut tidak didaftarkan sebagai FIFA A-Match. Ini berarti apapun hasilnya tidak akan mempengaruhi ranking FIFA. Sumarji masih menutup rapat-rapat siapa lawan uji coba tim asuhan Indras Jafri itu. Namun, yang pasti, Timnas U22 Indonesia tidak akan berhadapan dengan negara Asia Tenggara. Sumarji juga masih merahasiakan venue pertandingan uji coba tersebut. Adapun PSSI sepertinya kesulitan menggelar laga tersebut di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat karena rumputnya masih tahap perawatan setelah konser Blackpink. Sebelumnya, Timnas U22 Indonesia sempat beruji coba 2 kali melawan India pada 9 dan 13 Oktober 2025 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat.